Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqin. Semuanya berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma wahir awsilatana minal kidbi wa qulubana wa a'malana minal riya'i wa absurana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Tilah, Masya Allah, hari ini adalah hari pertama untuk mengkaji hadis Arba'in An-Nawawi. Nah, sebelum Imam An-Nawawi adalah beliau yang bernama nama aslinya Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah di Nawaw, sebuah kampung daerah Dimashq atau Damaskus yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. Imam An-Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah. Masya Allah, beliau itu banyak sekali karya-karyanya yang dikaji juga di pondok-pondok pesantren, sahabat beliau. Dalam bidang hadisnya yaitu hadis Arba'in, Riyadhus Shalihin, Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, At-Taqrib wa Taysir fi Ma'rifat Sunan Al-Bashirin An-Nazir. Lalu dalam bidang fikihnya yaitu Minhajut Thalibin, Rawdatut Thalibin, dan Al-Majmu'. Dalam bidang bahasa Tahdzibul Asma' wal Lughah. Dalam bidang akhlak At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, Bustanul Arifin, dan Al-Azkar. Nah, ini Al-Azkar kami juga pernah belajar di pondok pesantren. Insya Allah, semoga Allah menjadikan beliau sebagai ahli syurganya. Insya Allah, apapun yang karya-karya beliau ini akan menjadi sebuah amal jariah untuk beliau. Jadi begitu ya, ilmu yang bermanfaat itu beliau udah gak ada, tapi karya-karyanya masih kita kaji sampai sekarang. Itulah yang dinamakan dengan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Selanjutnya, ini kayaknya agak harusnya ada bawahan tapi lupa. Ini adalah Maulana Syekh A'lan Muhammad Mustafa Naimah. Masya Allah, ini beliau ada gurunya Ustazah Sani dan Ustaz Asmad Al-Latif. Jadi hadis ini, kitab hadis Arba'in ini bersanad dari beliau. Maulana Syekh A'lan Muhammad Mustafa Naimah adalah nama lengkap salah satu ulama muda di kota Iskandaria atau Al-Syadriyah yang ada di Mesir. Sejak kecil hingga jenjang S1 beliau tempuh di lembaga pendidikan formal maupun non formal di Al-Azhar, Kairo. Jadi formal dan non formalnya beliau mengaji di Al-Azhar. Salah satu ketawaduannya, Masya Allah, pada setiap santrinya itu tidak pernah menyebut nama, misalkan Utami gitu, enggak. Tapi semua santrinya itu yang dia katakan adalah ya Sidi, ya Ustazah, ya Siti, ya Ustaz. Seperti itu, Masya Allah, ketawaduan beliau. Tidak lewat dengan kedermawanannya. Kalau misalkannya beliau mengajar ngaji itu, Masya Allah, santrinya itu selalu dikasih kitabnya dari beliau. Itu kedermawanannya, Masya Allah, pada muridnya. Dan dilihat dari ahwal yang beliau lakukan adalah salah satu ulama cerminan Sayyidina Rasulullah. Masya Allah. Dia Ustaz Asmad Al-Latif, Ustazah Sani juga, Masya Allah. Ustaz Asmad lahir di Tangerang dan Ustazah Sani Riziah dari Sukawi, daerah Selajambi. Pesantren Darul Falah. Asmad dan Ustazah Sani memiliki karya tulis, salah satunya adalah di Kali Hijrah. Beliau pernah
bedah buku di Masjid Hidayatullah Anwar waktu lagi pulang ke Sukabumi, lagi pulang ke Indonesia. Karyanya Ustazah Sani dan Ustaz Asmar. Kita pengennya punya pasangan kayak gitu. Dua-duanya, Masya Allah, dua-duanya itu luar biasa semangat dalam berdakwah, dan Masya Allah mereka adalah orang yang mengenal Allah karena tasawufnya luar biasa. Lalu Lentera Surga yang dikarang oleh Ustazah Sani, yang ditulis oleh Ustazah Sani, dan Bahasa Hati yang ditulis oleh Ustaz Asmar Al-Luwaru. Ketahuan bahwa Ustaz Asmar dan Ustaz Sani ketika mengajar selalu mengatakan bahwa dirinya adalah Al-Fakir, Al-Fakir, ini Al-Fakir, Masya Allah, itu lagunya beliau. Beliau kalau misalkan mau pulang, beliau tuh gak pernah nongkengnya dirinya, jadi langsung aja pulang gitu. Tapi beliau tuh selalu, iya Ustazah, enggak gitu, Masya Allah, itu akhlak yang luar biasa sekali ya beliau. Sama seperti Syahada, beliau selalu memanggil santrinya dengan panggil Ustazah. Itu setengah aja, nanti udah ini, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama. Sudah dibuka bukunya? An Amirul Mukminin dari Amir Mukminin. An Amirul Mukminin dari Amir Mukminin. Abi Hafsin, Abu Hafs. Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena mengharap keridhaan Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena berharap mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendaki, al-imra'atin yang kifaha, atau seorang perempuan yang dia nikahi, atau seorang perempuan yang dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dengan apa yang dia niatkan. Rawahu Imamul Muhaddisin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam hadis, dua imam ahli hadis. Rawahu Imamul Muhaddisin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis. Sebenarnya ini dari Bukhari dan Muslim, cuma mungkin supaya kita mengenal nama asli-aslinya, yaitu panjang. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Ismail bin Ibrahim, Ismail bin Ibrahim, Ibrahim bin Mughirah, Ibrahim bin Mughirah, Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, Imam Bukhari yang pertama. Wa Abu Husaini Muslim,
dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj. Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj. Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi fi sahihaihima. Fi sahihaihima, dalam sahih keduanya, alladzina huma as-sahih kutubil musannafah, yang merupakan kitab yang paling sahih, Next slide. Dari Amirul Mukminin Abi Hafiz. Abi Hafiz itu apa? Bapaknya Asad. Asad itu apa? Singa. Bisa nggak? Nah, iya gitu. Dari Amirul Mukminin Abu Hafiz Hasan, atau ya Hafiz itu dijuluki sebagai Asad, ya. Asad itu apa? Singa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang dia lakukan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia lihatkan Rasul. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sahabat kita, pernah gak sih ada orang yang ikut ngaji karena mencari jodoh? Ketika mencari jodoh itu, ketika udah dapet jodoh, apa? Banyak banget ya. Ini survei Anda sendiri gitu, Ketika mereka menuntut ilmu, wah, pada banyak itu anak-anak muda. Tapi ketika mereka menghilang, Wallahu alam, apakah karena mereka mencari jodoh ataukah apa? Karena keduanya tim dakwah juga sebenarnya. Cuman entahlah apakah hijrahnya karena perempuan yang dia ingin nikahi atau apa. Jadi kita luruskan. Di dalam sebuah hadis-hadis, para ulama itu selalu menuliskan hadis ini di awal kitab-kitabnya. Karena untuk apa? Innamal a'malu binniyat, di dalam kitab salah satunya hadis Arba'in, di dalam kitab Al-Azkar selalu menuliskan innamal a'malu binniyat. Karena kenapa? Sebuah nasihat untuk kita seorang penuntut ilmu agar meluruskan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Next. Urgensi hadis atau sesuatu hal yang penting dalam hadis ini adalah hadis penting dalam ajaran Islam. Abu Dawud mengatakan bahwa hadis ini mengatakan bahwa mengandung separuh dari ajaran Islam. Karena agama terdiri dari aspek lahir, eksoterik, dan batin, esoterik, ilmiah, dalam gerakan dan badan kita. Oleh karena itu, para ulama senang sekali meletakkan hadis ini sebagai mukadimahnya. Para ulama senang sekali meletakkan hadis ini sebagai mukadimah. Betul, Masya Allah. Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya menyimpan hadis innamal a'malu binniyat. Lalu Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Al-Adhkar, dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau menuliskan hadis innamal a'malu binniyat. Untuk apa? Sebagai pengingat agar kita sebagai penuntut ilmu meluruskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat Pilah,
Yang pertama adalah urgensi hadis atau sesuatu hal yang penting dalam hadis yang tadi telah dibacakan. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattabi faqala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda. Urgensinya adalah bahwa hadis ini mengandung separuh dari ajaran Islam. Jadi gini sahabat Bila, sebagian ulama mengatakan bahwa talafut biniat itu sunnah, dan ada sebagiannya lagi tidak usah dibaca, seperti usolli fardhu subahi, itu kan talafut biniat. Yang paling tepatnya adalah niat itu ada dalam hati. Di dalam kitab Sakinatun Najah, pengertian daripada niat itu adalah ketika menggerakkan sesuatu, kertek dalam hati gitu ya, di dalam hati kertek, aku mau minum, langsung diminum, nah itu adalah niat. Itu adalah niat. Nah itu adalah yang dinamakan dengan niat, itu pengertian dari kitab Sakinatun Najah. Jadi ketika kita kertek dalam hati dan kita menggerakkannya, itu adalah yang dinamakan dengan niat. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa supaya serak gitu dalam hati kita niatnya, maka talafut biniat untuk meresapi dalam hati kita. Muslim wajib berhijrah. Allahu Akbar, insyaallah. Huruf deui. Oke, sahabat bilang, seorang muslim wajib berhijrah dari tempat minoritas muslimnya. Seperti apa ya? Seperti Palestina, seperti Myanmar. Jika kalau misalkannya di daerah tersebut ketika terang-terangan dalam berdakwah atau menjalankan keislamannya itu nggak bisa ya, kayak misalkan mau sholat aja sampai mau ditembak, itu harus berhijrah. Jika memang kita tuh merasa takut gitu untuk melawan tempat-tempat minoritas muslimnya, kan banyak yang bantai, banyak yang dibunuh. Untuk kekhawatiran tersebut kita boleh berhijrah dari tempat tersebut. Namun kata hijrah ini memiliki cakupan yang sangat luas, sahabat Bila. Bukan hanya hijrah dalam hal tempat ke tempat yang lain. Namun ketika kita menghindar dari segala perbuatan maksiat, dan kita awalnya itu misalnya berbuat maksiat tapi kita menjauh dari segala perbuatan maksiat tersebut, maka itulah yang dinamakan dengan hijrah juga. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 97. Surat An-Nisa ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi ini? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu berseberangan tempat. Jadi kalau misalnya kita tidak berani, bukannya ini tuh bumi itu luas, kenapa di situ aja? Ketika kita tidak bisa berterang-terangan dalam melaksanakan keislaman kita. Kalau misalkan kita tertindas, yang pertama, niat itu harus berharap ridho Allah ketika kita menuntut ilmu, sahabat Bila, ketika kita berdakwah, ketika kita melaksanakan apapun itu adalah tujuannya Allah. Allahu ghayatuna, tujuan kita adalah Allah.
permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, kesalahan mereka, dan pasti aku akan menghapus kesalahan mereka, dan pasti akan aku masukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berniat namun tidak dapat melaksanakannya. Orang yang berniat namun tidak dapat melaksanakan niatnya karena ada halangan, karena sakit atau meninggal. Al-Baidawi mengatakan, perbuatan tidak sah jika tidak disertai dengan niat. Orang yang hanya berniat tanpa melakukan sesuatu tapi mendapatkan pahala. Kenapa bisa disebabkan kayak gitu? Misalkan kita udah niat tapi udah sama Allah dikasih pahala, disebabkan karena apa? Karena sakit dan meninggal. Jadi kalau misalkan kita udah niat, kita pengen ke majelis ilmu, kayak Tenopi juga pengen ke majelis ilmu, tapi dia qadarullah dia sakit, Allah sudah catat pahalanya, atau meninggal dunia. Seperti itu. Perbuatan tidak sah jika disertai dengan niat, tidak disertai dengan niat. Orang yang hanya berniat tanpa melakukan sesuatu tapi mendapatkan pahala. Sementara itu, perbuatan yang tidak disertai dengan niat tidak dapat membuahkan hasil. Kedudukan niat ibarat ruh dalam tubuh. Tubuh tidak dapat berdiri tegak karena tanpa ruh. Dan jasad kita tidak akan nampak di alam semesta ini kalau tanpa ruh. Jadi harus ada niat di segala apapun. Coba ya, kita lihat lagi hadisnya. An Amirul Mukminin, dari Amir Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan karena sesungguhnya setiap perbuatan itu akan dibalas tergantung dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang berhijrah karena dunia yang dia kehendaki, au imra'atin yankihuha, atau seorang perempuan yang dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi, maka hijrahnya untuk hal tersebut, apa yang dia niatkan tersebut, untuk laki-laki atau untuk dunia. Jadi gini, amalan dunia bisa menjadi amalan akhirat, amalan akhirat bisa menjadi amalan dunia. Contohnya apa coba? Ketika kita sapu-sapu, itu kan amalan dunia. Kita sapu-sapu kotor karena Allah mencintai kebersihan, kita niatkan bismillahirrahmanirrahim, saya ingin membersihkan ruangan ini karena Allah mencintai kebersihan, Allah cinta dalam keindahan. Kita niatkan beribadah, berbuah pahala, menjadi amalan akhirat. Contohnya lagi, seorang suami yang mencari nafkah untuk istrinya, untuk anak-anaknya, itu adalah amalan dunia. Tetapi ketika dia berniat untuk menafkahi anak istrinya, maka itu menjadi amalan akhirat. Jadi hal-hal yang misalkan yang sifatnya duniawi tapi kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, bisa berbuah pahala jika niat kita baik. Dunia yang kayak sapu-sapu, itu kan amalan dunia, bisa beramal akhirat. Tetapi amal akhirat bisa menjadi amal dunia. Contohnya apa? Ketika berdakwah karena pengen disanjung-sanjung, dibangga-banggakan, dan ingin mencari duniawi misalkan ya. Misalkan ada seorang pendai yang ditarget gitu ya, apa namanya, untuk kafalahnya dipatok. Misalkan Ustazah Hana harus bayar 10 juta misalkan. Misalkan ya. Tapi enggak kayak itu. Misalkan Ustazah Hana itu harus bayar 10 juta. Itu adalah amalan akhirat yang menjadi amalan dunia. Nah, itu tidak boleh seperti itu, sahabat. Amalan akhirat ya amalan akhirat. Kita harus luruskan niat kita dalam menuntut ilmu, dalam berdakwah, semuanya hanya karena Allah. Karena kita juga tahu ya bahwa kematian itu kapan aja bisa terjadi.
seperti anaknya Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Amir yang 20 tahun ya usianya. Ya Allah, masih muda sekali. Masih muda sekali beliau meninggal. Usia tidak ada yang tahu. Abah Hasan meninggal. Semuanya akan meninggal, kita semua pasti akan meninggal. Tapi ketika kita hidup di dunia seolah-olah kita tuh benar-benar akan hidup selamanya. Jadi luruskan niat kita bareng-bareng yuk. Bismillah. Kita luruskan, ketika kita menuntut ilmu, kita bukan mencari duniawi, tapi kita harus lebih mengakhiratkan segalanya. Karena kalau udah akhiratnya lebih mantap, maka dunia pun akan menghampiri kita. Sahabat Pilah, inilah yang dapat Ana sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, tentu itu datangnya dari Ana sendiri. Dan jangan lupa minggu depan kita hafalkan hadis ini.